Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Berkah Bersama Elektronik. Di sini saya akan sedikit memberikan tutorial dinamo kipas angin 3 in 1 atau yang dibilang kipas 18 in, baling-baling 18 in, baling-baling besi. Menurut yang punya katanya ini keadaannya mati total atau keluar percikan api, ada asapnya gitu. Mungkin ada yang masak katanya, tapi nggak tahu juga. Yang penting pastinya di sini udah pada rapuh, udah pada gosong tuh, pada gosong. Nah, di sini saya akan coba ubrak-abrik aja. Kita ubrak-abrik. Sekiranya berhasil ya alhamdulillah, nggak berhasil kita ganti aja sama yang barunya, karena di Berkah Bersama juga jual yang baru juga. Cuman sebelum kita ngambil keputusan buat ganti dinamo baru, alangkah lebih baiknya kita coba dulu, barangkali berhasil sehingga menghemat biaya buat konsumen. Yuk kita langsung aja, mudah-mudahan bermanfaat juga buat para pemula. Jangan lupa segala pekerjaan atau aktivitas kita awali dengan Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan berhasil. Potong aja langsung, jebret. Nah, pelan-pelan ya di sini nih, harus pelan-pelan, pelan-pelan aja, pelan-pelan, karena hilang atau tambah putusnya benang, salah satu benang lebih parah nantinya. Udah, yang penting pelan-pelan, insya Allah berhasil. Insya Allah berhasil. Di sini tuh udah pada kering banget tuh. Ada kering banget. Kering banget, kering banget. Gelap banget, peng. Kursus nih lagi, katanya lagi tuh bocahnya tuh bocahnya tuh. Jangan lupa ya subscribe ya. Jangan lupa subscribe katanya. Di Berkah Bersama Elektronik. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk para pemula. Gitu. Seperti saya Pemula. Tapi lama-lama dia bisa juga nyari duit tuh. Aduh. Pelan. Untuk para pemula yang hobi ubrak-abrik, barangkali di rumahnya ada dinamo yang udah nggak ketolong atau istilahnya mati terbakar, udah coba diubrak-abrik nggak ketemu solusi, kita tawarkan aja dengan dinamo barunya, baik itu dinamo 6614, 6616, 7116 yang bosing ataupun double bearing gitu. Di Berkah Bersama juga ada. Bang, kipas saya mah bukan baling-baling plastik bang, baling-balingnya baling-baling besi. Oh, baling-baling besi, mungkin seperti ini nih dinamonya nih, dinamo 7118 3 in 1. Di 3 in 1 juga ada, baik itu yang bosing maupun double bearingnya ada gitu. Baling-baling bambu mah mintanya sama Doraemon. Mintanya sama Doraemon, Nobita, Giant, Suneo. Waduh, udah pada rapuh. Ciao. Mana gelap, di lorongan gue nih. Di lorongan. Lampunya aja deketin. Waduh, kusut nih di dunia persilatan kalau begini nih. Kusut dunia persilatan kalau begini, gelap banget, coy. Kelihatan kayak kutu. Tuh terbakar.
Kurang apakah kasih sayangku? Kurang apakah pengorbananku? Kurang apakah kesetiaanku? Kalau ada yang nanya, bang, bengkel Berkah Bersama Elektronik emang posisinya di mana sih, bang? Posisi bengkel Berkah Bersama Elektronik posisinya di Jalan Sunan Giri. Di Jalan Sunan Giri, RT 1 RW 3 nomor 28, Kelurahan Pondok Pucung. Kecamatannya Kecamatan Karangtengah, bang. Selain dinamo kipas angin, jual juga gak bang spare partnya? Jual, buat spare part dinamo kipas angin doangnya juga, seperti bosing, kapasitor, gearboxnya, leher-leher kipasnya jual. Tuh. Kusut ini, kusut. Berhasil ora ini. Korek mana, korek, coy. Ini ada. Mati terbakar pada putus. Untuk para pemula mudah-mudahan bermanfaat sedikit tutorial ini. Kalau buat senior mah, udah kagak puyeng. Udah makanan sehari-harinya. Bang, kok malah dibakar? Tujuannya dibakar nih ngebuang email atau lapisan-lapisan plastik pada lilitan, karena kalau nggak dibakar lilitannya ini masih mengandung pernis gitu, jadi nggak bakal menghantarkan arus gitu. Satu, dua, tiga, udah. Gagal. Ini mah kebakar total, ini udah Bakar. Tuh nggak ada tanda-tanda kehidupan, udah nggak ada tanda-tanda kehidupan. Ada gaya tanda-tanda kehidupannya. Kurang apakah kasih sayangku? Ada di sini. Dapatnya di sini. Kurang apakah
kasih sayangku, kurang apakah pengorbananku. Kita ketemu. Bentar, saudara, pelan-pelan saudara. Kurang apakah kasih sayangku? Oke, sip. Kurang apakah pengorbananku? Udah deh. Alhamdulillah. Nah, ternyata ini masih berhasil, saudara nih. Ternyata di lilitan ini pada terpisah aja nih, pada terpisah. Jadi ada keretakan atau terlepasnya antara solderan, gitu. Yang disebabkan mati total itu penyebabnya ini mati total sebabnya karena lilitan-lilitan ini pada pecah, terpisah, nggak saling terhubung gitu. Nah, di sini kita coba saling hubungkan antara speed 1 ke speed 2 nya, atau yang disebut dari startingnya maupun ke runningnya. Nah, yang penting nih hidup aja dulu gitu. Di sini kita coba perbaiki aja dulu, mudah-mudahan berhasil. Kabel tes mana, Pen? Lemot. Colokan.
Buat ngetek. Ini hidup nih, udah nih. Ya gelap. Nih kita coba pemirsa, kita coba, mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan berhasil. Kalau dari tes multi udah berhasil, cuman buat para pemula itu kita pengen tahu berhasil hidup enggaknya. Kalau umpamanya belum punya multi tester, kita cobanya pakai obeng dulu setelah kita sambung-sambung gitu, eksperimen aja dulu. Kita coba dulu. Kalau ada suara getar berarti ini nih insya Allah aman. Kalau secara multitester ini udah hidup gitu. Udah hidup. Tuh. Tuh. Tuh, udah hidup. Udah hidup. Udah hidup. Oke, kita cabut. Alhamdulillah. Nah, ini buat powernya, ini buat power udah dapet. Ini buat speed satunya, speed 2, speed 3. Nah, ini buat jalur ke kapasitor gitu. Alhamdulillah ini ternyata berhasil, nggak jadi dibuang. Ini nggak jadi dibuang, ternyata berhasil, Mudah-mudahan bisa diteruskan. Setelah ini kita ketahuan udah hidup, baru kita rakit lagi ulang pakai kabel. Mana kabelnya? Kabelnya nih, pakai kabel yang lama, pakai kabel yang lamanya aja. Yang tadinya di sini, kabel ini tadinya yang kerasnya di sini, kita pindahin di sini. Yang ini yang jadi di atas gitu. Buanglah semua puisi antara kita berdua. Kau bunuh dia sesuatu. Ini pada lepasnya dinamo ini lilitannya pada terlepas bisa disebabkan pemakaian yang berlebih gitu, mengakibatkan dinamo itu panas. Sebab menurut yang punya ini dinamonya tuh kipasnya ini belum lama, baru 5 bulan dia beli, baru 5 bulan. Belinya belum lama, baru 5 bulan dia beli, tiba-tiba malah terbakar. Oh, berarti kalau 5 bulan bosingnya masih bagus, kapasitor biasanya masih bagus, berarti pemakaiannya yang selalu berlebih. Usahakan untuk kipas-kipas seperti ini yang 7118 atau merek-merek 7116 tipenya, usahakan dalam pemakaiannya hati-hati. 7 jam istirahatin 1 jam atau 8 jam istirahat 1 jam, jangan dipanteng terus karena kipas ini nggak ada piusnya, sehingga kalau umpamanya panasnya lebih dapat mengakibatkan pada lilitan. Itu maksudnya mah saudara. Pasangin pius jangan nih, lu mau gak pen ini? Nih hidup nih, udah.
Mudah-mudahan tutorial ini sedikit bermanfaat untuk para pemula. Langsung aja kita pasang kapasitor. Kita langsung kapasitornya 1,8 mikrofarad. Kita pasangin langsung kapasitornya. Tuh. Di Berkah Bersama Elektronik juga jual dinamo mesin cuci, baik itu mesin cuci pengering, baik itu pencucinya yang aluminium maupun tembaga. Di Berkah Bersama juga ada timer spin maupun timer washnya ada. Nah, kalau bawaan dinamo ini, bawaannya dinamo ini nggak ada fuse-nya nih, kayak ini nih, nggak ada fuse-nya, Di sini kita pakein aja, gitu. Di sini langsung kita pakein aja fuse. Gitu. Kita pakein aja fuse. Tujuannya fuse yaitu sebagai pengaman apabila lilitan ini panas melebihi 130 derajat panasnya, maka fuse ini yang akan menjadi korbannya atau mati. Tuh, fuse-nya yang jadi mati, nggak sampai ke dinamo lagi. Buanglah semua puisi antara kita berdua. Kau bunuh dia sesuatu yang kau anggap itu cinta. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu aku, sadarkan aku Tuhan. Buat para pemula yang hobi ngoprek, jangan takut gagal, biasa aja. Kegagalan adalah kunci sukses, awal kunci sukses kita. Nanti juga kalau udah lama-lama bisa nyantai. Yang pasti kita tetap semangat. Kalau masalah gagal mah udah biasa, saya juga sering banget gagal mah, gitu. Jadi nanti juga lama-lama bisa dan terbiasa. Oh rusaknya begini, begini, gitu. Usahakan punya multitester, utamakan punya multitester buat ngukurnya. Buat para pemula, pelan-pelan beli multitester yang murah-murah untuk sementara waktu, yang penting bisa buat ngukur. Wah, saya belum punya uang buat beli multitesternya. Ini juga barang mati yang ada di rumah, belum beli multitester. Nah, cara nyobanya paling solusinya kayak tadi tuh, pakai obeng aja di tesnya, ada getar apa kagaknya. Ntar punya duit beli tester buat ngukur arus. Gitu aja.
Pelan-pelan aja ngurusin begini mah, pelan-pelan, nggak usah buru-buru karena resikonya hilang satu benang atau putus satu benang dapat mengakibatkan mati total. Ini piusnya udah saya pasang nih, ini piusnya saya pasang. Cara pemasangan pius tempelin di lilitan. Cara pemasangan pius nempelnya di lilitan. Gitu, dia jatuh dah tuh. Kalitis mana, Peng? Pelan-pelan aja saudara, yang penting mah berhasil pelan-pelan gitu. Pelan-pelan yang penting berhasil, semoga berhasil gitu. Jangan lupa selalu berdoa, segala apa yang kita kerjakan menjadi ibadah. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu dua tiga sayang temuannya. Kalau sampai berhasil lumayan, nggak ganti dinamo. Kalau sampai berhasil lumayan, nggak ganti dinamo, pakai yang ada aja. Bismillah, bismillah, bismillah. Oke, oke, oke. Nah, berarti kipas ini udah hidup nih. Kipas ini udah hidup. Matinya kipas ini disebabkan pemakaian yang berlebih. Mungkin satu hari satu malam ini kipas selalu hidup. Mungkin nih yang makainya cara pemakaiannya selalu berlebihan. Umpamanya kipas itu dari pagi sampai malam enggak dimati-matiin. Nah, karena dari pagi sampai malam, kadang sampai pagi lagi nggak dimatiin, maka lilitan ini panas nih. Lilitan ini panas. Ketika lilitan ini panas, maka semua itu yang tadi benang-benang itu pecah, terlepas karena efek dari panas. Kok bisa lepas sih, Bang? Kok bisa lepas? Emang kenapa harus bisa lepas, Bang? Karena dia aslinya bawaannya nggak pakai pius ini nih. Nah, kalau tadinya pakai pius, kalau memang kita, makanya sekarang nih kita pakein pius tujuannya apabila suatu saat terjadi hawa panas lagi yang berlebihan di atas 130 derajat, maka
pius ini yang akan mati, nggak menyebabkan matinya dinamo lagi. Yang mati ini cuman ini aja nih, pius. Cara pemasangannya tadi tuh ada di nempel pada lilitan nih, seperti ini nih kita tempelin. Jadi si pius ini tugasnya buat mengontrol suhu panas yang lebih gitu, demi mengamankan dinamo ini. Karena dinamo ini kan harganya cukup lumayan mahal, sementara pius itu cuman beberapa rupiah, seperti 1.000 rupiah lah, umpamanya ini 1.000 rupiah. Nah, dengan uang 1.000 rupiah maka dapat menyelamatkan yang ada nilai puluhnya itu. Tuh, maka jangan sayang-sayang, pasang aja piusnya, walaupun murah tapi dia sangat bermanfaat. Tujuannya buat ngebantu atau nolongin ini. Sebab panasnya dinamo bisa disebabkan satu diantaranya bosing yang rusak. Mana bosing? Mana bosing? Panasnya dinamo ini bisa panas nih. Panasnya dinamo penyebabnya bisa diantara contoh nih bosing. Apabila bosing ini rusak nih, bosing rusak, maka perputaran angin itu bisa jadi macet, seret. Nah, karena ini rusak nih bosingnya. Ketika bosing ini rusak, macet, akhirnya kena lilitan ini panas gitu. Satu bosing, dua asnya. Nih contoh asnya. Nih contoh as ini nih. Nah, seperti asnya ini nih, umpamanya as ini udah baret nih. Ketika as ini baret, maka perputaran angin pun bisa jadi seret. Perputaran angin bisa jadi seret. Ketika perputaran angin ini seret, maka dapat mengakibatkan dinamo mati. Satu, dua, ketiga. Nah, ini ada baling-baling nih, baling-baling pada as. Baling-baling as ini udah pada rusak, umpamanya udah pada nggak ada baling-balingnya ini. Nah, ini juga dapat mengakibatkan lilitan ini panas. Satu, dua, tiga. Keempatnya bisa juga terjadi pada kapasitor. Mana kapasitor? Atau bisa juga disebabkan dari kapasitor yang nilainya sudah berkurang. Contoh tadinya di sini 1,8 atau 1,8 sama dengan 1.800 nanofarad. Ketika 1.800 nanofarad dengan berjalannya waktu usia pemakaian tersisa tinggal 700 nanofarad atau 0,7. Nah, ketika 0,7 maka perputaran baling-baling pada dinamo ini akan mudah menghantarkan hawa panas pada dinamo sehingga mati. Itu penyebabnya. Itu. Oke, sekarang nih udah lilitan udah normal, kapasitor udah diganti dengan yang baru. Karena ini kipas belum lama baru ukuran 5 bulan. Saya dapat memastikan ini bosing masih bagus, nggak perlu kita ganti. As juga di sini masih bagus, masih mulus tuh, nggak ada gedrug-gedrugnya sekali tuh. Asnya juga masih bagus. Saya dapat pastikan dengan pemakaian usia yang masih muda banget, tibang 5 bulan mati, berarti kesalahan daripada pemakainya yang selalu berlebihan gitu. Ntar kita jangan sampai salah masang, mana depan mana belakang. Nah, kayak gini nih sama semua nih, kita bingung nih mana depan mana belakang. Kita pastikan dulu posisi kedudukan pada gearbox tuh. Nah tuh, kalau udah duduknya gearbox begini pas, berarti ini depan nih, ini belakang gitu. Kalau tanpa gearbox kita bingung mana depan mana belakang. Ntar giliran udah kita pasang ternyata salah, bongkar lagi. Kita pastikan dulu di sini gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya buat para pemula yang hobi ngubrak-ngabrik, yang hobinya ngoprek gitu. Di sini saya nggak terlalu menerangkan masalah tentang running maupun startingnya, enggak.
Yang penting mah kita lihat dulu cara pekerjaannya, mekanisme kerjanya. Oh, cara bongkarnya begitu. Oh, cara bongkarnya begitu. Nah, nanti ketika kita udah punya nekat berani bongkar pelan-pelan, insya Allah suatu saat kita akan jabarkan, kita akan ceritakan bagaimana cara kerjanya running maupun startingnya. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur, kita bikin lagi tutorial yang akan datangnya. Yang penting mah ini hidup aja dulu gitu. Sebab buat pemula mah asal dengung aja, jangankan muter. Tadinya mati total, ketika dengung aja udah girang banget, padahal mah muter belum gitu. Cibang dengung doang, waduh hidup. Padahal mah bisa jadi dengung doang juga nggak bakal muter, disebabkan jalur kapasitornya masih ada yang putus. Tapi udah girang aja dah kalau buat yang baru mah, buat pemula mah yang tadinya mati kok sekarang udah ada dengung, tanda-tanda hidup, tapi belum bisa muter. Nah, di situ sebenarnya ada jalur kapasitornya yang putus. Atau muter mah muter, tapi ke kanan ke kiri mau, ke kanan mau, ke kiri mau. Nah, sama itu juga jalur kapasitornya putus. Bisa juga kapasitornya memang udah habis nilainya, tinggal dikit, tinggal 300 nanofarad, bisa begitu. Murnya mur. Mana? Berat. Oke, sip. Kita coba tes lagi sebelum kita pasang yang lain. Kita tes dulu muter kagak gitu. Oke. Buat para teknisi yang sekiranya urgent diuber-uber sama konsumen, udah coba kipasnya, udah coba diakalin, udah coba diservis, udah coba diubrak-abrik, cuman nggak membuahkan hasil karena memang terlalu parah umpamanya rusaknya. Tapi konsumen udah nanyain terus kapan jadi, karena kitanya juga jadi tambah puyeng aja digituin. Kali borongan gede, borongan murah kadang-kadang, tapi ditanyain mulu, padahal kita ngoprek itu tujuannya biar sama-sama meringankan. Tapi kadang-kadang udah pengen murah, kerja pengen diburu-buru, ya udah kita kasih solusinya ganti dinamo baru aja gitu. Di Berkah Bersama juga ada baik tipe 6614, 6616, 7116, 7118 yang bossing maupun double bearing gitu. Perlengkapan alat-alat mesin cucinya juga ada di Berkah Bersama gitu. Nah, sekarang kita coba dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hidup berhasil. Tuh hidup saudara, hidup. Tuh hidup Kevin, hidup. Wah, nggak kelihatan begitu mah. Ntar kita coba dulu. Mana buat melihat hidup enggaknya gitu. Ini saya lagi iseng main saudara, nih lagi main di bengkel khusus saudara Pepen Effendi. Cuman saya menumpang nama aja Berkah Bersama karena punya saya mah Berkah Bersama gitu. Kebenaran dia lagi banyak ordernya nih, minta bantuan. Oke, siap, yang penting mas sesuai dengan bayaran. Oke, cair. Harus segitu paling-palingnya aja. Ya, cair bosku, cair. Aku bakal dibayar sama Pepen. Jadi cair bosku. Ya. Nah. Oke,
karena pekerjaan saya mah cuma sampai di sini. Nanti selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh tenaga ahlinya lagi, yaitu Pepen Effendi. Mudah-mudahan sampai dengan selesai dituntaskan oleh dia. Cukup sekian dari saya, tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat buat para pemula. Tenang, pelan-pelan aja, kuncinya pelan-pelan aja. Ketika kita bongkar pelan-pelan, kalau perlu kita fotoin. Setiap kita bongkar foto, tujuannya agar kita menghindari rasa lupa gitu. Kadang-kadang kita udah bongkar, giliran rapnya bingung gitu. Tadinya rusak satu jadi rusak dua. Kuncinya pelan-pelan aja, sabar, kuncinya sabar. Insya Allah berhasil gitu. Insya Allah berhasil. Untuk para pemula jangan patah semangat. Kegagalan suatu hal yang biasa gitu. Kalau masalah gagal mas, saya biangnya gagal lagi gitu. Ngerjain dari bedug isya sampai bedug subuh, berhasil kagak, tambah parah gitu. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu sampai juga berhasil dengan atas izin yang maha kuasa. Keberhasilan kita itu dengan izin yang maha kuasa. Itu yang penting tetap semangat. Oke, tinggal pasang kakinya. Tinggal pasang kakinya. Bulan di langit batu hiu sesa purnama nu kamari, bulan sapepeting nyaksi. Oke, cair. Ternyata dinamo ini nggak jadi terbuang saudara. Masih bisa diperbaiki. Berhasil kembali ke pengaturan awalnya. Tinggal masang setangnya, Sip. Kita coba geleng-geleng. Nah, kalau kipas suaranya kretek kanan kirinya kretek berarti gearboxnya ini rusak nih saudara nih. Ingetin, kalau suara begitu kanan kiri kretek, wah, berarti gearboxnya yang rusak. Itu saudara. Kita ganti aja. Tinggal nih. Ini saya nggak masang sampai ke rangkaian speed. Nanti yang merangkai ke rangkaian speednya saudara Pepen Effendi. Gitu. Saya cuma sampai sini aja. Yang penting tes hidup nyala kelihatan. Sip. Tuh, oke. Tuh kanan kirinya oke. Tuh. Sip. Alhamdulillah selesai buat saya pekerjaan saya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Oke, buat para pemula mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.